Kali ini kita akan coba membedah lagu Fantasy dari Roy Chi. Ini lagu yang kayaknya menangkap sebuah perasaan yang kita semua kenal banget. Keinginan buat matiin alarm, pencet tombol snooze, dan ya balik lagi ke alam mimpi. Kita semua pernah ngerasain ini kan, momen di mana kita menolak buat memulai hari dan rasanya pengen banget balik ke kehangatan selimut dan mimpi. Nah, lagu ini benar-benar menangkap esensi dari momen itu. Oke, kita mulai dari lirik pembukanya. Lirik ini langsung kena banget ke inti perasaan lagunya. Ini bukan cuma soal capek atau ngantuk biasa ya. Ini adalah sebuah keinginan yang aktif buat kembali ke dunia lain, dunia tidur. Dari sini, lagunya mulai membangun sebuah konflik utama yang sangat relevan, yaitu pertarungan antara dunia nyata yang penuh tuntutan dan dunia fantasi yang terus memanggil-manggil. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan dua dunianya. Di satu sisi ada kenyataan yang ya gitu-gitu aja. Matahari udah terbit, kita masih nguap, dan akhir pekan rasanya masih jauh banget. Tapi di sisi lain, ada kebebasan total di dunia mimpi. Kepala nyaman di bantal, mata tertutup, dan perasaan ringan seolah-olah mengambang. Lirik ini benar-benar pas banget buat ngegambarin tarikan fisik dari dunia nyata. Badan kita tuh seolah-olah dipaksa bangun, tapi pikiran dan jiwa kita masih nolak. Perasaan enggan yang kayaknya kita semua akrab banget deh. Dan ini kebalikannya banget. Kalau dunia nyata itu terasa berat, dunia fantasi justru terasa ringan, tanpa beban. Penggunaan kata mengambang dan menyelam itu menciptakan gambaran kebebasan yang mutlak. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Karena ternyata, lagu ini bukan cuma soal pengen tidur aja. Lagu ini seolah-olah mengusulkan kalau ini bisa jadi sebuah pilihan gaya hidup yang disengaja. Nah, ini dia bagian yang mengubah narasinya. Lirik ini membingkai ulang sesuatu yang tadinya kelihatan kayak kemalasan, jadi sebuah filosofi, sebuah pilihan sadar untuk menjalani hidup dengan ritme yang berbeda. Jadi, inilah inti dari solusi yang ditawarkan lagu ini. Hidup lambat itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tapi ini tentang memilih secara sadar untuk memprioritaskan ketenangan batin daripada tuntutan dari luar, semacam penolakan terhadap budaya hustle atau serba cepat. Lagunya bahkan kayak ngasih kita semacam panduan praktis loh. Tindakan-tindakan kecil dan imajinatif ini, kayak menghitung awan di dalam pikiran, itulah yang memungkinkan kita untuk kabur sejenak secara mental. Pertanyaan ini membawa kita ke sebuah detail kecil yang menarik banget. Sebuah perbedaan kata yang kelihatannya sepele antara lirik resmi dan transkrip otomatis ternyata bisa mengubah seluruh makna lagunya. Coba deh lihat ini, lirik resminya kan menggunakan kata rush atau kesibukan yang artinya ya melarikan diri dari tekanan modern, tapi transkrip otomatis di YouTube salah mendengarnya sebagai rest yang bisa diartikan sebagai sisanya atau segalanya. Perbedaan kecil ini mengubah maknanya secara drastis, dari sekedar meninggalkan kesibukan menjadi meninggalkan segalanya, sebuah pelepasan diri yang jauh lebih total. Oke, kita masuk ke bagian bridge lagunya. Disinilah filosofi hidup lambat tadi benar-benar dipraktikkan. Ini adalah momen pelepasan diri. Lirik-lirik ini fungsinya hampir kayak panduan langkah demi langkah. Langkah pertama kita kasih izin ke diri sendiri buat melepaskan diri. Langkah kedua kita sadar kalau ini cuma sementara. Dan langkah ketiga berkomitmen pada momen saat ini untuk tetap berada dalam fantasi itu. Dan fakta bahwa pelarian ini nggak permanen, itulah yang membuatnya jadi sangat relevan dan ya realistis. Baris ini krusial banget. Ini adalah pengakuan akan adanya tanggung jawab. Si pembicara nggak benar-benar meninggalkan dunia selamanya, mereka cuma minta jeda dengan janji akan kembali. Ini penundaan, bukan pengabaian. Jadi inilah kesimpulan utamanya. Lagu ini nggak menyarankan kita buat berhenti total dari kehidupan. Sebaliknya, lagu ini justru memvalidasi kebutuhan kita untuk berhenti sejenak, untuk mundur ke ruang mental kita sendiri, buat isi ulang energi. Pada akhirnya, fantasi itu seperti sebuah lagu kebangsaan kecil bagi siapapun yang pernah merasa kewalahan oleh tuntutan untuk terus-menerus on. Ini adalah sebuah izin untuk tidak ikut serta, ya walaupun cuma untuk beberapa saat lagi di pagi hari. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting kan, di mana sih sebenarnya batas antara istirahat yang memulihkan dan penarikan diri yang justru merusak? Lagu ini nggak memberikan jawabannya, tapi ia dengan indah menangkap ketegangan di antara keduanya dan mengajak kita untuk merenungkannya sendiri.